Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kisah nyata kali ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah, teman-teman. Kasus ini sendiri dilatar belakangi rebutan harta warisan dan sebenarnya terjadi pada tahun 2014, tetapi baru terungkap 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 2019. Sebelum lanjut, tolong saya dibantu klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, seorang laki-laki bernama Rasman berusia 63 tahun bekerja membersihkan rumput di belakang rumah Mbah Misem. Rumah Mbah Misem sendiri berada di Dusun Karanggandul, Desa Pasingangan, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah. Tidak diduga-duga, di sana pria ini menemukan 4 kerangka manusia dewasa pada jam 11 siang hari itu. Teman-teman, pada awalnya Rasman ingin melaporkan langsung penemuan tersebut ke perangkat desa setempat. Tapi dikarenakan dia belum mencari rumput untuk hewan ternaknya, hingga Rasman menguburkan kembali 4 kerangka tersebut seperti sebelumnya. Rasman baru menceritakan hal itu kepada perangkat desa setempat pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019. Perangkat desa pun langsung meneruskan laporannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapat laporan itu pun langsung datang ke lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada 4 kerangka yang ternyata masih mengenakan pakaian itu, di TKP itu juga polisi menemukan 1 buah tabung LPG 3 kg, sekop besi, serta handphone, serta cangkul dan kayu. Barang-barang itu dikubur bersama dengan 4 kerangka tersebut. Setelah dilakukan proses identifikasi di Rumah Sakit Umum Banyumas, diketahui kalau 4 kerangka tersebut adalah milik Supratno berumur 51 tahun, Sugiono 46 tahun, Heri Setiawan 41 tahun, dan Vivi Dwi berumur 22 tahun. Saat itu juga polisi langsung menduga kalau keempat kerangka ini adalah korban pembunuhan, sebab mereka ditemukan dalam keadaan bertumpuk di satu lubang yang sangat sempit, serta ditemukan seutas tali yang mengikat leher salah satu dari 4 kerangka itu. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan lebih dalam pada kasus tersebut. Semua upaya dilakukan untuk menyingkap siapa pelaku pembunuhan itu. Dan upaya polisi pun berhasil mendapatkan sidik jari yang tertinggal di gagang sekop yang terkubur bersama kerangka itu. Sekop tersebut diduga digunakan oleh si pelaku untuk menguburkan 4 kerangka tersebut. Berdasarkan bukti-bukti itu, pihak kepolisian akhirnya menangkap Irfan Firmansyah 32 tahun dan Ahmad Saputra berusia 27 tahun. Kemudian Saminah serta anak pertama Saminah yaitu Sania. Dari sanalah akhirnya semua terbuka kronologi yang sebenarnya. 2 pria ini merupakan cucu dari Mbah Misem, sang pemilik rumah. Saat itu Mbah Misem sudah berusia 76 tahun, sudah tinggal di Dusun Karanggandul, Desa Pasingangan, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah selama 30 tahun. Mbah Misem seorang janda yang memiliki 5 orang anak. Anak pertama bernama Supratno, nomor 2 bernama Saminah, nomor 3 bernama Sugiono, nomor 4 Edi, dan yang nomor 5 bernama Heri. Edi yang merupakan anak keempat bersama istrinya tinggal di Desa Kalibangor, tetangga kecamatan dengan Mbah Misem. Tapi Heri sering datang ke rumah Mbah Misem hanya untuk sekedar memberi uang ataupun memberi makanan. Teman-teman, di sekitaran tahun 2000, Saminah, anak nomor 2 Mbah Misem, juga membangun sebuah rumah di sebelah rumah Mbah Misem, di mana tanahnya juga tanah milik Mbah Misem. Saminah sendiri memiliki 3 orang anak yang sudah dewasa, yaitu Sania Raulita berusia 37 tahun, Irfan Firmansyah berusia 32 tahun, dan Ahmad Saputra berusia 27 tahun. Sedangkan Mbah Misem tinggal bersama dengan 3 orang anak dan 1 cucu, yaitu Supratno dan Vivin Dwi anak Supratno, Sugiono, dan anak kelima Mbah Misem yaitu Heri. Tidak berapa lama setelah Saminah membangun rumah di atas tanah itu, 3 orang saudaranya mulai bersikap masam kepadanya. Menurut pengakuan Saminah, dirinya sering mendapat perlakuan, sikap, dan kata-kata yang menyakitkan dari 3 saudara laki-lakinya tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, Saminah dan 3 saudara laki-lakinya ini selalu cekcok terkait dengan penggunaan harta milik orang tuanya.
Hal itu selalu dan selalu saja terjadi. Anak-anak Saminah kerap kali ikut campur dengan percekcokan itu, sebab mereka merasa tidak terima bila sang ibu dikeroyok 3 lawan 1. Jadi akar masalah sebetulnya adalah perebutan tanah milik Mbah Misem. Hati Saminah semakin tidak tentram saat ada orang dari bank yang datang memfoto-foto tanah dan rumah milik Saminah dan milik Mbah Misem. Saminah mengira kalau tanah tersebut akan dijual oleh saudara-saudaranya itu. Saminah memendam rasa marah dan rasa cemburu kepada kakak dan adik-adiknya itu. Lantaran Saminah menilai Mbah Misem telah berlaku sangat pilih kasih. Setiap kali Saminah menerima ucapan-ucapan yang melukai hatinya, anak-anak Saminah ikut merasakan sakit hati dan sangat marah melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Sejak saat itu, mereka bertiga diam-diam mulai merencanakan pembunuhan kepada Pak D dan Pak L-nya tersebut. Lalu pada hari naas itu, yaitu pada tanggal 9 Oktober tahun 2014 siang hari, Saminah mengajak Mbah Misem ke rumahnya untuk dirawat. Sebab saat itu memang sang ibu sedang tidak enak badan. Di saat yang sama, 2 anak Saminah yaitu Irfan dan Putra masuk ke rumah Mbah Misem. Tepat di saat itu, Sugiono anak Mbah Misem baru keluar dari kamar mandi. Langsung disambut oleh Putra dan Irfan dengan pukulan bertubi-tubi menggunakan besi bekas dongkrak dan tabung LPG 3 kg hingga Sugiono menjerit dan langsung meninggal dunia. Tubuh Sugiono kemudian dibawa ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut. Suara jeritan itu didengar oleh salah seorang tetangga yang langsung datang untuk melihat. Tapi Saminah buru-buru menemui sang tetangga dan mengatakan sudah tidak ada apa-apa. Setelah itu Irfan dan Putra menunggu kedatangan calon korban yang lain. Nah teman-teman, tidak lama kemudian Supratno yang baru pulang dari tempat kerjanya pun datang. Begitu masuk rumah, dia langsung dihabisi oleh Irfan dan Putra dengan cara yang sama persis dengan yang mereka lakukan kepada Sugiono, hingga Supratno pun meninggal dunia. Mereka membawa tubuh Supratno untuk ditumpuk dan dijadikan satu dengan Sugiono di dalam kamar. Mbah Misem yang saat itu ada di dalam rumahnya Saminah mendengar jeritan tangis kedua anaknya. Mbah Misem pun bergegas pulang dan masuk lewat pintu samping. Tapi dengan buru-buru, Putra yang melihat Mbah Misem langsung menutup mulut Mbah Misem hingga Mbah Misem pun pingsan. Mereka berdua bahkan nyaris menghabisi Mbah Misem yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi keinginan anak-anak ini dilarang oleh Saminah. Tubuh Mbah Misem dikotong oleh Irfan dan Putra untuk dibawa kembali ke dalam rumah Saminah. Lalu mereka berdua kembali ke dalam rumah Mbah Misem untuk menunggu korban berikutnya. Dalam hitungan menit, Heri anak bungsu Mbah Misem juga pulang dan masuk ke dalam rumah. Laki-laki Heri juga menerima perlakuan yang sama dari Putra dan Irfan, seperti 2 kakak laki-lakinya. Dan mereka juga membawa tubuh Heri untuk ditumbuk dijadikan satu di dalam kamar. Rencana sudah selesai, tapi Putra dan Irfan sangat-sangat khawatir kalau Vivin Dwi akan memergoki aksi mereka, sebab saat itu mendekati jam Vivin Dwi pulang dari kuliah. Dengan memakai HP milik Supratno, Putra pun buru-buru mengirim SMS meminta agar Vivin Dwi jangan pulang dulu. Tapi apesnya bagi Vivin Dwi, SMS itu diterima saat dia sudah hampir sampai di rumah. Sebab tidak lama kemudian Vivin Dwi sudah masuk ke dalam rumah yang keadaannya sudah tidak karu-karuan. Irfan dan Putra tidak ingin mengambil risiko. Mereka terpaksa memperlakukan Vivin sama persis seperti 3 korban yang lain. Lalu pada malam harinya nih sob, Irfan dan Putra mengubur 4 tubuh itu di bagian belakang rumah Mbah Misem. Tubuh-tubuh itu masih mengenakan pakaian yang lengkap. Semua barang-barang yang digunakan untuk menghilangkan nyawa saudara-saudaranya itu juga dijadikan satu dengan tubuh beku tersebut. Selama 1 bulan, Saminah melarang Mbah Misem yang sedang sakit untuk pulang ke dalam rumahnya. Selama itu pula Putra dan Irfan membersihkan rumah Mbah Misem dari noda-noda dan aroma darah. Bahkan setiap hari dipel berkali-kali, tembok pun dicuci agar amis darah benar-benar hilang.
Sedangkan anak pertama Saminah, yaitu Sania Raulita, bertugas menjual sepeda motor milik Supratno. Kelak di kantor polisi, Sania mengaku tidak tahu perbuatan adik-adik dan ibunya. Nah teman-teman, Edi, anak keempat Mbah Misem yang tinggal di lain desa, mulai bertanya-tanya sebab setiap kali datang ke rumah sang ibu, dirinya tidak menjumpai ketiga kakak laki-lakinya dan Vivin sang keponakan. Bahkan Edi mencari 4 saudara-saudaranya itu ke tempat famili-familinya yang sangat jauh, seperti di Jakarta dan di Sidoarjo. Belakangan Saminah mengatakan kepada Edi kalau keempat orang itu pergi merantau ke luar kota. Selama 5 tahun, Mbah Misem yang meyakini kalau ketiga anak laki-lakinya dan 1 cucunya ini pergi merantau, selalu berharap mereka pulang setiap hari lebaran tiba. Bahkan setiap hari lebaran, Mbah Misem selalu memasak makanan banyak-banyak dan enak-enak untuk makan kalau mereka pulang pada hari itu. Tapi penantian Mbah Misem berakhir pada tanggal 24 Agustus 2019 dengan ditemukannya 4 kerangka manusia di perkarangan belakang rumah kediamannya. Sidang untuk kasus ini pertama digelar di Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 5 Februari 2020. Saminah dan ketiga anaknya sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya. Mereka dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Lalu pada tanggal 6 Mei tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhkan hukuman penjara selama seumur hidup terhadap Saminah, Irfan dan Putra. Namun untuk terdakwa Sania dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun karena terbukti menjual sepeda motor milik Supratno. Nah teman-teman, mari kita doakan agar keempat korban ini diberi jembar kubure padang dalane oleh Tuhan Yang Maha Welas Asih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.